Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu aidan taraktu fikum nasihatayn natiqan wa samitan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus sahibul bait, keluarga almarhumah yang tentunya saat ini masih merasakan kedukaan yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga yang paling dicintainya, almarhumah Hajjah Sohoria binti Lempoh, yang diberikan jatah hidup kurang lebih 90 tahun. Tentunya merupakan harapan kita semua, semoga almarhumah diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan Pak dapat tentunya puang belakang 4 rahasia kehidupan manusia belum pakai lahir. Allah sudah menetapkan dan menentukan di Lauhil Mahfuz. Allah sudah mencatat. Yang pertama, nasib manusia atau nasib kita, rezeki kita, ajal kita, dan kemudian jodoh. Itu semua rahasia. Dan ternyata Pak Bu, itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini yang disebut dengan qada. Kalau terjadi itu namanya takdir. Nah, pertanyaannya, apakah 4 yang sudah ditentukan Allah ini yang menjadi rahasia kita, menjadi rahasia Allah juga, apakah bisa berubah? Kalau tidak bisa berubah, tidak perlu kita usaha, tidak perlu ada doa, tidak perlu kerja, karena Allah sudah tentukan rezeki dan nasib kita di dunia. Makanya qada itu Pak, ketetapan Allah itu masih bisa berubah, termasuk ajal, termasuk kematian. Betul, kita sering berkata ajal itu sudah ditetapkan dan sudah ditentukan oleh Allah. Iya, tapi ajal dan ketetapan Allah itu masih bisa berubah. Buktinya dalam satu ayat sering juga kita dengar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la
tidak bisa lagi ditunda-tunda, tidak bisa lagi dimajukan, apalagi dimundurkan. Dalam ayat ini, ja'a artinya telah datang. Maksudnya, apabila kamu sudah mati, apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa lagi dirubah-rubah, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Maksudnya, kalau ajal itu belum datang, masih bisa dirubah. Bisa jadi Allah sudah tetapkan dan tentukan kepada kita bahwa umur kita, hidup kita di dunia ini hanya 40 tahun, 50 tahun. Tercatat seperti itu. Tapi karena kita melakukan berbagai macam kiat-kiat yang bisa merubah umur, yang bisa merubah ketetapan Allah, dan bisa Allah tambah umur kita, dan bahkan juga bisa mengurangi. Itu namanya qada. Jadi qada itu Pak bisa berubah. Dengan apa yang bisa merubah qada atau ketetapan Allah? Yang pertama, doa. Dengan doa ajal bisa berubah. Dengan doa rezeki yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz bisa berubah. Dengan doa mungkin jodoh yang sudah Allah tetapkan bisa berubah. Hadis Rasulullah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah keputusan Allah. Dia gawan dirubah keputusan nafuang Allah Ta'ala sangadin nafak doa, kecuali dengan doa. Jadi doa itu kekuatannya dahsyat sekali. Jadi perbanyak berdoa Pak, jangan berhenti berdoa. Kalau memang qada itu tidak bisa berubah, kenapa Allah perintahkan kita berdoa? Apalagi gunanya doa kalau memang ketetapan Allah itu tidak bisa lagi berubah? Berarti Allah menzalimi hamba. Salah satu riwayat, satu ketika Nabi Daud bertemu dengan malakul maut. Malakul maut datang menemui Nabi Daud, bertemu di rumah. Ya mungkin kalau kita sekarang ini ngopi-ngopi lah. Perbincangan terjadi. Tiba-tiba lewat seorang anak muda depan rumahnya Nabi Daud. Mungkin tetangganya Nabi Daud. Malakul maut melihat catatannya dan berkata, ya Daud, sesuai catatan yang saya pegang, umur anak muda yang baru lewat depan rumahmu tadi tinggal 6 hari lagi. 6 mani as-sana umuruna. Jadi 6 hari akan datang, saya datang lagi ke rumahnya dan saya akan mencabut nyawanya sesuai dengan catatan ketetapan yang sudah Allah tetapkan dan diberikan kepada saya. Kata Nabi Daud, masih muda itu, orangnya juga baik. 6 hari lagi. Tapi ternyata berjalan waktu, lewat 6 hari, lewat 1 tahun, lewat 2 tahun, lewat 5 tahun, bahkan 10 tahun. Masih lewat itu anak muda depan rumahnya Nabi Daud. Apakah catatannya salah? Nabi Daud berkata, salah si malakul maut. Katanya 6 hari lagi umurnya, ajalnya datang. Ini sudah lebih 10 tahun masih lewat depan rumah. Turun malakul maut, bertemu lagi Nabi Daud. Ya Daud, betul, menurut catatan yang sepegang pada waktu 10 tahun yang lalu, umur anak muda itu tinggal 6 hari lagi. Tapi kita berdua tidak tahu kemana anak muda itu pergi. Kemana dia pergi? Oh, ternyata anak muda itu waktu itu keluar dari rumahnya, dia menuju ke rumah saudara perempuannya yang selama 1 tahun tidak pernah dikunjungi.
Hari itu ya Daud, anak muda itu kembali menyambung hubungan silaturahim dengan saudaranya. Allah suka perbuatannya. Allah perintahkan pada waktu itu, hai malakul maut, menurut catatan yang kau pegang, umurnya anak muda itu tinggal 6 hari lagi. Hari ini saya tambah umurnya 20 tahun lagi, karena dia melakukan silaturahim. Jadi silaturahim itu Pak Bu, fappe lampe umur. Bisa jadi kita sudah ditetapkan 20-30 tahun karena kita sering menyambung hubungan silaturahim. Ditambah umur. Jadi bertambah umurnya 20 tahun lagi, dikasih lagi bonus. Gara-gara apa? Suka menyambung hubungan silaturahim. Nah, logikanya, kalau menyambung hubungan silaturahim Pak Bu bisa menambah umur, maka memutuskan hubungan silaturahim bisa memperpendek umur. Bisa dipotong jatah hidup. Waktu Bombay, hampir seluruh tetangga sudah semua na Bombay. Hati-hati ki, dipotong bonus tak dipotong ki ketentuan umur tak. Semua tetangganya sudah semua temani bertengkar. Apa tuh? Poncok umur udah bangsa. Bisa jadi sudah Allah tetapkan umurnya 70 tahun karena banyak memutuskan hubungan silaturahim. Bukan hanya tetangganya temani baku bombe, saudara-saudaranya juga na bombe. Oh, 50% umur. Hati-hati. Saya 70 tahun umurku, banyak tuh bombe, tidak mati-mati Pak. Bisa jadi umurmu 100 tahun. Dipotong 30 tahun. 30 tahun baku bombe. Jadi mari kita jadikan evaluasi pada diri kita masing-masing. Ketetapan yang Allah sudah tetapkan pada Lauhil Mahfuz, itu sudah Allah tetapkan pada umur kita dalam kandungan 4 bulan. Sebelum 4 bulan kita itu mati. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jadi kita itu mati, hidup, mati. Jadi kembali kepada doa dan silaturahim. Ternyata dua hal ini bisa merubah qada. Bahasa umumnya bisa merubah takdir. Awali kematian baru kehidupan, supaya kita ini sering-sering mengingat kematian. Karena kapan kita ini banyak lupa kematian, maka kita juga banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak mengingat kematian akan banyak lahir motivasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Karena kita ini Pak, Allah sudah tahu. Allah sebenarnya sudah tahu. Kita ini paling banyak lupa kematian. Paling sering lupa kematian. Bahkan sudah mengantar orang mati ke kubur, takkan lupa mati. Masih lupa kematian. Bahkan menguburkan orang mati, mensalatkan orang mati, masih lupa kematian. Antar orang mati rewana, dia patah, dia punya jalanan, masih jauh ambulans, sudah ada yang di depan tutup jalan, pegang bambu, pegang bendera putih, lewat bope ulu oto, lama-lama. Hati-hati, kau antar orang mati, ingat kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini paling sering lupa kematian. Makanya Allah dalam ayat ini mengawali alladzi khalaqal mauta wal hayat. Buktinya antara lain, kita ini Pak selalu mencari tips-tips atau resep-resep hidup sukses. Bagaimana supaya hidup sukses? Bagaimana supaya hidup bahagia? Jarang kita bertanya,
Bagaimana tipsnya supaya mati sukses? Adakah cara supaya mati sukses? Kenapa malah kita tanya-tanya? Selalu kita bertanya, oh ini tipsnya hidup sukses, dan lupa mati sukses. Padahal apapun kehidupan kita, suksesnya bagaimanapun cemerlangnya kehidupan kita di dunia ini, tapi kalau tidak sukses kematian kita, gagal selama semua. Maka ini yang harus kita cari, bagaimana cara kita mati sukses. Maka Allah memberikan tuntunan kepada kita dalam agama. Kalau kita manusia ini baru lahir dalam agama, kita dianjurkan mengazankan di telinga kanan. Itu anak yang baru lahir dalam agama kan dianjurkan diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini metode mati sukses. Baru lahir dianjurkan diazankan di telinganya. Menjelang akhir hayatnya, agama menganjurkan lantunkan kalimat la ilaha illallah di telinga kanan. Lahir Allahu Akbar, ingin sakarat, ingin berakhir kehidupannya, la ilaha illallah. Pertama, ini melambangkan kepada kita bahwa kenapa kalimat azan ini, awal kalimat azan dan berakhir dengan kalimat azan, ini memberikan makna bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak panjang, sepanjang azan saja. Bagaimana kita menunggu azan selesai? Tidak lama. Seperti itulah juga dengan kehidupan kita di dunia. Yang kedua, kalau mau mati sukses, diupayakan kalimat Allahu Akbar pada awal kita lahir, dan diupayakan kita juga berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu ulama kita memberikan tuntunan supaya kita berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Maka mari kita amalkan kalimat-kalimat sebelum la ilaha illallah. Kalau ini kita amalkan Pak Bu, insyaallah kita akan berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Artinya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Apakah itu diucapkan dengan lidah, apakah itu dengan hati, insyaallah selamat. Tapi yang jadi persoalan Pak Bu, di akhirat nanti itu ada dua macam yang masuk surga. Ada yang masuk surga langsung masuk surga. Ada yang masuk surga ternyata singgah dulu transit di neraka. Lepang ijolo di laundry, disesak-sesak ijolo ke neraka. Itu dua macam. Dan tentu harapan kita semua supaya kita masuk surga dan tidak transit di neraka. Bagaimana caranya? Mari kita amalkan kalimat azan. Di antara lain kita juga banyak berdoa, karena Nabi juga mengajarkan beberapa doa, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu artinya, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu, tapi jangan sampai saya transit di neraka. Itu kan wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah itu kan surga. Lanjut wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mau masuk surgamu, tapi jangan sampai saya di laundry dulu di neraka. Karena itu yang akan terjadi nanti di akhir. Makanya ada doa lagi yang diajarkan Rasulullah. Siapa yang membaca doa ini, pendek sekali, kata Rasulullah, akan dicatat oleh Allah masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca doa ini 7 kali setelah salat maghrib,
dan kemudian dilanjutkan lagi dibaca 7 kali setelah salat subuh, maka Allah sudah tetapkan masuk surga tanpa dilondri di neraka. Apa doanya? Allahumma ajirni minan nar. Apa itu? Dan saya yakin kita semua sudah hafal. Dianjurkan setelah salat maghrib baca 7 kali. Saya ulangi, Nabi katakan 7 kali. Jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah lagi, karena memang dosisnya seperti itu. Jangan sampai kelebihan dosis. Ini terkadang kita, Nabi ajarkan baca 33 kali, bisa 100 kali. Kalau Nabi ajarkan 33 kali, segitulah. Karena memang ada rahasianya. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Semuanya 99. Ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, semuanya 100 kali. Itu ada rahasia. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Bisa ini. Jangan sampai kelebihan dosis. Jamaah yang dimuliakan Allah, hafalan mana nih Pak Budi? Allahumma ajirni minan nar. Jangan sampai mana ya, belum sampai di surga. Oh, singgah dulu di neraka selfie. Karena kebiasaannya cede-cede mau selfie. Sedikit-sedikit selfie lagi. Biar mau salah sunat selfie dulu. Ada tuh. Mau salah 2 selfie lagi. Aduh ya Allah. 3 kali ganti status setiap hari. Salat tahajud selfie lagi. Lukan kematian supaya Allah mengajarkan kepada kita ini supaya selalu ingat kematian. Tadi kembali kepada azan supaya berakhir dengan la ilaha illallah, dan tentu kita semua ingin seperti itu. Ternyata resepnya hanya pada azan. Amalkan kalimat sebelum la ilaha illallah. Apa itu? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Pertanyaannya Pak, hayya 'alal falah, al-falah artinya kan kemenangan. Dalam bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya juga al-fallah, pakai tasydid. Al-fallah petani, al-falah kemenangan. Ternyata 2 kalimat ini memiliki kaitan yang sangat erat. Al-fallah, petani itu kenapa? Petani itu Pak, punya sifat ulet, kerja keras. Kau engkau petani mengkutu pada selamat, dia jadi asetan. Petani itu harus ulet, harus kuat dan bekerja keras. Pagi dia menanam, siang dia lihat lagi tanamannya, sore lagi pergi lagi dijaga tanamannya setiap waktu. Dan cara menanamnya dia jaga, dia lakukan dengan baik, dan dia jaga dengan sebaik-baiknya. Itu petani. Apa tujuannya? Supaya menghasilkan hasil yang baik dan menghasilkan hasil yang banyak. Nah, supaya kita bisa sampai pada tahap la ilaha illallah di akhir hayatnya, mari kita beramal, jangan setengah-setengah. Mari kita beramal betul full. Nasa gas full atau gas. Jangan setengah-setengah. Mas sumbat ki komisi 510. Tiba-tiba pengurus tidak umumkan. Ada cerita. Curiga Kak. Kenapa? Sumbanganku 500.000 tidak diumumkan. Kita juga salah. Kenapa tidak ditulis di amplopnya? Tolong Pak diumumkan 5 Jumat berturut-turut. Tolong diumumkan. Tapi kalau ada niat tidak ikhlas, Pak aja salah. Laba ini 500. Tapi dalam Al-Quran Pak, mungkin ada yang bertanya, bagaimana diumumkan atau tidak? Apakah berbeda pahalanya? Sama pahalanya. Tergantung keikhlasan kita. Itu ayatnya mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, maksudnya baik pada waktu gelap maupun terang,
baik dia sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, diumumkan tidak diumumkan, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu pahala di sisi Allah sana. Yang membedakan apa? Boleh cerita. Tadi saya tanpa nama itu. Hayya 'alal falah, mari kita jangan setengah-setengah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza ahsanas shalah, siapa yang memperbaiki salatnya, tamma ruku'aha wa sujudaha, sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, faturfa, maka salat yang seperti inilah yang langsung diangkat ke langit. Salat yang seperti inilah Pak Bu yang akan membela kita, yang akan menjadi lampu penerang kita, bahkan mendampingi kita bahkan sampai di hadapan Allah. Salat yang seperti inilah menjadi kawan kita, menjadi teman kita. Minta doa kepada Allah dengan doa, ya Allah hafizakallah kama hafiztani, jagalah orang ini ya Allah sebagaimana dia suka menjaga saya pada waktu di dunia. Salat yang menjadi kawan, salat kita menjadi teman kita. Tapi ternyata Pak, salat bisa menjadi lawan kita. Rasulullah melanjutkan hadisnya, idza asaa as-salah, siapa yang jelek salatnya, lam yatimma ruku'aha wa sujudaha, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Dia pada sempurna ruku, tetap belum bisa sempurna berdiri, sujud, sami Allahu akbar. Tumaknina Pak, itu salah satu rukun salat. Tumaknina itu artinya kesempurnaan dalam gerakan atau ada ketenangan. Kalau dia bangkit dari ruku, dari i'tidal, nanti kita yakin sempurna berdiri kita, baru bisa sujud. Itu salah satu makna tumaknina. Sempurna pi sujud tak, baru kita bangun dari sujud. Kesempurnaan sujud, ulama kita memberikan tuntunan, nanti 7 anggota tubuh kita menyentuh lantai, baru dikatakan sempurna sujud. 7 anggota tubuh. Yang pertama kafani, kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan yang disebut, bukan pajaguruk tangan. Karena ada yang juga coba-coba tuh pajaguruk dan lain. Jadi telapak tangan, kapan bukan telapak tangan kita lakukan pada waktu sujud, batal salat. Karena ulama fikih mengatakan telapak tangan, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, rukbatani, harus menyentuh lantai, kecuali lutut yang bisulan. Daripada menetes air mata. Kemudian apa ini? Jabahatan, dahi atau alis kita harus menyentuh tempat sujud. Ada ulama yang menambahkan hidung. Jadi kan hidung kita tergantung. Ada yang pesek ke dalam bisa susah. Jadi ulama kita mengatakan jabahatu. Jadi 1 tangan telapak tangan 3, ini 4, kemudian 6, 7 adalah kaki kita harus ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kita pada waktu sujud. Jadi kaki kita itu ditegakkan. 7 anggota tubuh ini harus menyentuh tempat atau menyentuh lantai, baru dikatakan sempurna sujud. Sujud salah satu rukun salat. Tidak sempurna sujud, tidak sah salat. Ini yang dimaksud dengan jangan setengah-setengah dalam beribadah. Idza asaa as-salah, kata Rasulullah, siapa yang jelek salatnya, tidak sempurna ruku dan sujudnya, maka salat yang seperti inilah yang akan langsung dilemparkan ke wajahnya. Ini salat yang anjur, sepertilah kaki kotor, busuk, jorok, dilemparkan ke wajahnya, fayudrabu biha wajah. Ini ambil salatmu, tidak ada isi. Maka salat yang seperti ini, berdoa di hadapan Allah dengan doa, ya Allah, dayya'akallah kama dayya'tani. Sia-siakan saja orang ini ya Allah, sebagaimana dia suka menyanyiakan saya pada waktu di dunia. Jadi ibadah kita itu Pak, bisa menjadi kawan,
bahkan bisa menjadi lawan kita. Maka perbaiki cara kita beribadah, insya Allah itulah yang akan menjadi kawan kita. Dan kapan kita setengah-setengah dalam melakukan ibadah, bisa jadi menjadi lawan kita. Kemudian hayya 'alas shalah, inilah perbaiki salat kita. Tajaga sempajatkan, jangan setengah-setengah. Hanya gara-gara banyak pembeli kita tinggalkan salat. Hanya gara-gara antar pengantin katakanlah 3 salat tidak dilakukan. Mulai dari pagi siap ke salat, antar pengantin masuk dulu asar sampai di rumah sebelum maghrib. Tak dulu ya, jangan sepanjang maghrib deh. Ladzi khalaqal maut, didahulukan kematian, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian malah justru adalah awal kehidupan. Jadi almarhumah, jangan pernah kita berkata almarhumah sudah mati, tapi sesungguhnya almarhumah baru mengawali kehidupannya untuk selama-lamanya. Itulah salah satu makna kenapa Allah mengawali alladzi khalaqal mauta wal hayata. Masih ada lanjutan ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini episode yang lain. Panjang kalau dibahas, dan waktu kalau dibahas mungkin sampai jam 3 malam. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan khusus kepada keluarga almarhumah yang paling dibutuhkan saat ini. Almarhumah adalah doa-doa dan kebaikan-kebaikan anak-anaknya, keluarga-keluarganya. Teruslah melakukan kebaikan dan doakan, karena itulah yang paling dibutuhkan. Amal yang banyak, itulah yang menentukan tingkatan surga di mana kita berada. Dan tentu kita semua yang hadir, teruslah kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian, karena esok atau lusa kita juga semua akan menyusul almarhumah. Demikian, mari kita bersama-sama bersedekah untuk almarhumah dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.